Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang simbol dasar diagram ladder pada PLC dan gerbang logika dasar yang digunakan pada PLC. Nah, kemudian untuk bahasa pemrograman PLC itu ada 5 yang menurut standar IEC. Yang pertama itu ladder diagram, yang kedua itu sequential function chart, yang ketiga itu function block diagram, yang keempat itu struktur teks, yang terakhir itu instruction list. Nah, untuk kali ini kita akan membahas ladder diagram karena itu yang paling umum digunakan dan yang bisa dibilang paling mudah. Nah, kemudian di dalam ladder diagram itu ada simbol. Nah, yang pertama itu ini simbol kontak normally open. Nah, ini kita ibaratkan seperti saklar yang awalnya itu normalnya itu dalam keadaan terbuka, jadi dia bernilai 0, dan kemudian dia diberi input, dia akan memberi nilai 1 sehingga dia tertutup. Nah, kemudian yang kedua itu adalah simbol kontak normally close. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi, cuman bedanya itu ada garis miring di dalam simbolnya itu ini. Nah, ini kebalikannya yang tadi. Jika kontak normally close ini, jika normal itu dia keadaan tertutup, kemudian jika dia diberi input maka dia menjadi terbuka, jadi kebalikannya yang tadi. Selanjutnya yaitu simbol output atau coil. Nah, ini sebagai outputnya PLC, misal lampu, kontaktor atau motor, nah seperti itu. Nah, kemudian di PLC itu ada yang namanya gerbang logika. Nah, ini dulu pas saat semester 1 itu kita pada pelajaran teknik digital sudah pernah ya. Nah, ini pengimplementasiannya pada PLC. Nah, yang pertama not. Nah, untuk lebih jelasnya mending kita langsung prakteknya saja. Nah, kita buka programmernya. Nah, untuk serinya kita terserah ya, yang penting jangan CPM 1A karena dia nggak bisa disimulasi. Karena kita belum menggunakan yang asli, kita pilih aja yang ini aja, nggak apa-apa, CC1M. Nah ya, ini sebatas pengenalan aja. Ini yang tadi simbol normally open, yang ini normally close. Nah, ini untuk kontak OR, nanti kita bahas. Nah, yang pertama kan ini ada tulisannya tadi, ini untuk not. Nah, ini cara menggunakannya kayak gini. Ini terus diklik ini. Nah, ini ada yang namanya address. Nah, kalau di PLC itu ada address, jadi address untuk input dan address untuk output itu berbeda. Nah, pada umumnya itu PLC kalau address input itu dimulai dari 000. Nah, oke. Ini komennya misal not gitu ya. Nah, ya. Nah, sini kan belum tersambung nih. Kita klik kontrol, kemudian tanda panah ke kanan. Nah, kontrolnya di hold ya, ditahan. Nah, kemudian untuk ini kita beri coil atau output. Nah, untuk output sendiri kita dimulai dari angka 10.00 atau 10.0, kemudian 10.01, 10.02 dan seterusnya, tergantung dengan tipe PLC yang kita gunakan. Nah, 10.00. Nah, ini komen misal lampu gitu ya. Nah, kita coba di run ya. Ini yang run, work online simulator atau control shift W. Nah,
kita tahu kalau gerbang not itu ketika inputnya 0 itu outputnya 1, ketika inputnya 1 maka inputnya 0. Nah ini caranya tuh bisa dirubah nilainya, cara klik kanan. Nah ini set on atau off. Nah gini, atau kalau gampangnya kontrol J sama kontrol K. Kontrol J itu untuk menghidupkan, kontrol K itu untuk mematikan. Nah seperti itu. Ini untuk yang gerbang not. Yang kita lanjutkan. Nah setelah itu kita gerbang N. Nah gerbang N kan kita, jadi kalau jika di implementasikan ke PLC itu seperti ini, ada dua kontak normally open. Jadi ketika ada input yang inputnya itu selain satu, nah itu outputnya akan 0. Nah jika dipraktekkan ini langsung aja. Nah ini sebenarnya bisa juga nih, kita pencet C. Nah kita beri ya, contohnya start 1, input 1 tuh. Kemudian yang ini C lagi, klik C di keyboard ya, ini LD02. Ini kita input 2. Nah kita kontrol lagi, di hold, di klik terus. Nah ini bisa juga pakai pakai keyboard, pencet O. Nah kemudian out. Nah ini tulis 10.01 urut ya, ini output. Nah kita play. Nah ketika dia ada salah satu yang bernilai high, tetap outputnya tetap tidak menyala, tapi kedua-duanya ketika dinilai high, nah dia menyala seperti itu. Ya, lanjut ke gerbang logika berikutnya, yaitu OR. Nah untuk OR di sini dipasangnya secara paralel. Nah klik D lagi. Nah ini bisa input 3. Nah untuk di bawah sini kita bisa langsung klik C aja, nggak apa-apa. Terus kontrol ke atas. Nah kontrol ke kanan, terus scroll lagi, kita langsung urut biasanya. Nah ini udah selesai, kita simulasi. Nah ketika ada salah satu yang bernilai 1, maka output tetap high. Nah ketika dua-duanya 1 juga akan bernilai high. Tapi jika keduanya bernilai 0, maka outputnya akan mati. Nah itu prinsip kerja dari gerbang logika OR. Nah kemudian selanjutnya N. Nah N di sini, nah ini ada dua kontak normally close secara paralel. Nah kalau ini tuh, kalau normally close tuh kalau keyboardnya tuh garis miring. Nah kita klik, nah ini langsung di not terus in 5 gitu ya. Nah lagi langsung in 6. Ini langsung urut. Nah kemudian kita simulasi.
kan kalau nen tuh jika dia 00 dia bernilai 1, dia ketika 10 dia bernilai 1. Nah, kita coba ya 00 ya 1 01 01 dia bernilai 1. Nah 10 dia bernilai 1, ini 11 dia bernilai 0. Nah itu prinsip kerja dari gerbang logika NAND, kebalikannya dari AND. Nah, kemudian selanjutnya yaitu NOR. Nah NOR di sini ada dua normally close secara seri. Normally close berarti garis miring ya. Nah ini langsung kita out ini 7. Kita simulasikan. Nah, ketika inputnya 00 maka 1, kemudian 100 010 110 110. Kita praktekkan. Ini 00 01 ya, 01 cocok. Nah, 01 nah 01 dia 0, kemudian nah dia 10 tetap 0. Nah kemudian 11 nah dia tetap 0. Nah itu prinsip kerja dari NOR, kebalikannya dari OR. Nah kemudian selanjutnya yaitu XOR. Nah kalau XOR ini agak kompleks sedikit ya, karena ada gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Jadi ini ada normally open, normally close di seri, kemudian di paralel dengan normally close nya dari A dan normally open nya dari B. Nah, jadi nanti menghasilkan output yang seperti ini jika input A. Ya kita langsung praktek aja. Ini normally open ya. Nah, kemudian ada normally close dari B. Jadi langsung aja 10 berarti ini 0. Nah kan ada tadi di paralel kan. Nah ini dari normally close nya dari, nah ini 9 kan, 9 kan, karena di sini A berarti 09. Nah kemudian ini normally open dari input 9 nya. Nah ini kita kontrol sama tanda panah ke atas, sekarang kontrol tanda panah ke kanan. Nah kemudian pencet O output, ini out 5 ya. Nah ini ketika input A 0 B 0 maka hasilnya 0. Nah ketika ini 0 dan kemudian ini 0, ini hasilnya 0. Nah kemudian ketika ini 1 dan ini 0 hasilnya 1. Kita coba, ini hasilnya 1. Nah ketika ini 0 ini 1 hasilnya 1. Kemudian kebalikannya 0 1. Kita bikin kontrol, ini kontrol K dimatiin, ini kontrol C dihidupin, hasilnya 1. Dan kemudian jika hasilnya 1 1 maka dia akan mati 1 1. Nah dia akan mati. Yang XNOR. Nah XNOR ini lebih kompleks lagi. Ini gabungan ya, ada kontak paralel, ada kontak normally open dan normally close. Nah kita buat aja, urutin aja 1 1. Dirubah aja biar
ya. Ketika ada satu address yang dirubah, komennya lainnya juga ikut berubah. Yang penting ini addressnya ini sama. Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, ini samakan yang atas 11. Ini 12. Kemudian ini kontrol atas ya. Kemudian lagi. Nah, misal nih kita salah bikin apa namanya kontak, ini harusnya kan normally close. Nah, kita klik yang ini normally close, kita masukin di sini tuh, dia berubah jadi normally close. Nah, ini jadi 11. Nah, kita simulasikan ya. Nah, ketika dia nilainya 00, maka hasilnya 1. 00 1 ya. Nih, yang 0 yang ini 0 0 1. Kemudian ini 10 input A, ini kontrol C untuk hidupin. Nah, 1 0 1 0 dia mati. Kemudian 0 1 dia ini matiin, kontrol K. Nah, ini hidupin, kontrol C. Nah, dia mati. 0 1. Nah, kita 1 1, ini kontrol C hidupin, ini kontrol C hidupin. Nah, ini jadi hidup. Yes, seperti itu gerbang logika yang ada di PLC. Ada 6 total ya. Yang pertama not, yang kedua not, yang kedua n, yang ketiga or, yang keempat nen, kemudian nor, xor, xnor. Sudah. Terima kasih, sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.